Oke guys, langsung aja di sini kalian bisa masuk ke aplikasi CapCut ya guys. Dan kalau sudah, kalian bisa klik di project baru. Dan di sini seperti biasa sudah ada mentan video dengan tanda bit yang saya buat seperti ini guys. Nah, jadi nanti kalian tinggal download aja untuk mentan videonya ini di deskripsi ya guys. Dan kalau sudah di download, kalian bisa ekstrak juga untuk mentan videonya itu biar jadi audio. Kalau sudah, nanti untuk buat tanda bitnya itu kalian tinggal ikutin aja yang di videonya itu guys. Oke, jadi kayak gitu aja untuk cara buat tanda bit. Oke, next di sini kita ubah dulu untuk formatnya. Kalian bisa pilih format, atur jadi 9:16 ya guys. Nah, setelah itu kalian bisa masukin 4 foto berbeda. Nah, oke, jadi saran saya di sini foto yang kalian gunakan itu harus sudah berukuran 9:16 seperti ini ya guys. Nah, jadi di sini saya tambahkan 4 foto dengan ukuran 9:16 seperti ini. Oke, kalau sudah di sini kita akan paskan dulu untuk fotonya ini di tanda bitnya. Nah, jadi kita mulai aja dari yang bagian pertama atau foto pertama. Untuk foto pertama kalian bisa paskan dari bagian awal audio sampai ke tanda bit yang pertama. Untuk foto yang kedua dari tanda bit yang pertama sampai ke tanda bit yang kelima guys. Untuk foto yang ketiga dari tanda bit yang kelima, untuk foto yang ketiga sampai ke tanda bit yang ke-10. Nah, jadi di bagian sini. Untuk di foto yang terakhir, paskan aja fotonya itu dengan durasi audionya itu atau di 4 tanda bit. Sebenarnya 5 ya guys, cuman yang di bagian akhir itu tidak kelihatan tanda bitnya, jadi seperti ini. Nah, oke, kalau sudah di sini untuk mentan video yang ada tanda bitnya tadi kalian bisa hilangin kayak gini atau hapus saja. Dan di sini kita pergi ke bagian foto yang pertama lagi. Untuk di bagian foto yang pertama ini kalian bisa klik dan kalian bisa perbesar sedikit untuk ukurannya kira-kira seperti ini ya guys. Nah, setelah itu kalian bisa geser fotonya itu ke atas sampai mentok seperti ini. Jangan sampai garis hijau yang di bawah fotonya itu kelihatan ya guys. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan keyframe di bagian awal foto dan di bagian akhir foto kayak gini. Kalau sudah, kalian bisa pergi ke tengah foto ini antara dua keyframe yang kita buat di kiri dan kanan fotonya itu ya guys. Dan setelah itu untuk keyframe-nya kalian bisa tambahkan, kemudian kalian bisa turunin fotonya itu ke bawah sampai mentok. Nah, nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Oke, nah, kayak gitu guys. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan grafik di antara keyframe yang tengah ini. Untuk grafiknya itu pilih aja yang tarik keluar satu ya guys. Yang ini keluar satu, yang sebelah kiri dan yang kanan juga keluar satu. Nah, jadi nanti untuk hasilnya itu akan jadi seperti ini guys. Nah, kayak gitu. Oke, next kita akan buat di bagian foto yang kedua. Kalian klik, kemudian kalian bisa perbesar ukurannya itu kira-kira seperti ini. Nah, kalian perhatikan garis hijau di kanan dan kirinya itu ya guys. Nah, kalau sudah kalian salin fotonya, kemudian kalian pilih overlay untuk di foto salinan itu guys. Nah, kalian pindahin ke bawah satu kayak gini. Nah, kalau sudah yang kalian pindahin ke bawah itu kalian bisa buat seperti ini guys. Kalian bisa perkecil durasinya itu jadi seperti ini sampai ke bagian tanda bit yang pertama. Nah, jadi di bagian sini. Untuk di foto yang kedua itu guys. Nah, kayak gini guys. Nah, jadi nanti akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah di sini untuk foto yang kedua itu kita ini ya guys, kita hilangin dulu untuk opasitasnya karena kita akan ngedit untuk di foto yang pertama dulu. Nah, kita hilangin dulu. Nanti kita akan munculkan lagi. Nah, untuk di bagian foto yang kedua yang di atas itu kalian bisa klik, dan kalau sudah kalian bisa tambahkan keyframe di awal foto di sini. Kemudian di bagian selanjutnya di sini kalian bisa tambahkan lagi keyframe seperti ini ya guys. Nah, kalau sudah kalian bisa pergi ke tengah antara dua keyframe di dua tanda bit yang kita tambahkan tadi untuk di foto yang kedua. Di bagian sini kalian bisa geser fotonya itu ke atas. Nah, kayak gitu, kemudian geser ke kanan. Nah, kayak gitu guys. Nah, kalau sudah kalian bisa tambahkan lagi keyframe di antara keyframe yang tengah ini. Nah, jadi kalian tambahkan satu di bagian kiri, satu di kanan seperti ini. Nah, oke, kalau sudah untuk keyframe yang tengah tadi kalian hapus. Kemudian kalian tambahkan lagi, dan kalian bisa hapus lagi keyframe yang di kiri dan di kanan tadi guys. Nah, ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalian bisa tambahkan grafik di antara keyframe yang tengah ini ya guys. Nah, jadi untuk grafik yang pertama pilih aja yang keluar masuk untuk di bagian kiri, keluar satu ya guys, maksudnya yang keluar satu yang ini. Yang di bagian kanan ini pilih yang masuk 3. Nah, nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini guys. Nah, kayak gitu. Oke, next di sini untuk di bagian tanda bit yang berikutnya kalian buat yang sama ya guys, seperti yang kita edit di awal sini. Nah, jadi tinggal ditambahin keyframe dulu di bagian sini. Tambahkan aja keyframe, kita perbesar timelinenya. Kemudian kalian bisa geser ke tengah untuk garisnya itu. Tambahkan keyframe seperti ini. Kemudian kalian bisa geser fotonya itu sedikit ke atas. Nah, sampai mentok. Kemudian kalian bisa geser ke kanan guys.
Nah tadi kayak gitu. Kalau sudah, kalian bisa tambahkan lagi keyframe di bagian kiri, dan di bagian kanan dari keyframe yang tengah itu. Nah setelah itu, untuk keyframe yang tengah itu kalian hapus dulu dan tambahkan lagi. Kemudian kalian bisa hapus lagi keyframe yang di bagian kiri dan di bagian kanan itu guys. Nah setelah itu, tambahkan lagi grafik yang keluar 1 dan masuk 3 ya guys, di antara kiri dan kanan dari keyframe yang tengah itu guys. Nah jadi seperti ini. Nanti kalau sudah jadi, kalau hasilnya itu jadi seperti ini ya guys, dari bagian awal sini kayak gini. Nah tadi kan kayak gitu ya guys, kayak lenting gitu. Nah oke, untuk di bagian selanjutnya juga sama ya guys, kalian tinggal buat seperti itu, dan di sini saya percepat aja guys. Oke guys, kalau sudah, nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini guys. Nah jadi kayak gini, nah kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa edit di bagian foto overlay yang sudah kita salin tadi dari foto yang di atas. Nah dari caranya itu seperti ini, kalian bisa klik dulu di foto overlay yang tadi itu guys, kita klik, kemudian di sini opasitasnya itu kalian bisa naikin di 30 guys. Nah jadi 30 aja kayak gini. Nah setelah itu kalian bisa klik centang. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan keyframe di bagian awal foto overlay. Kemudian di bagian akhir fotonya ini kalian tambahkan sambil kalian ngezoom fotonya itu ke depan guys. Nah tadi kayak gini, sampai garis hijau di kiri dan di kanan itu hilang seperti ini guys. Nah tadi kayak gitu. Nah setelah itu kalian tambahkan ini ya guys, tambahkan animasi yang keluar di bagian foto overlay keluar, kemudian pilih yang pudar keluar. Untuk kecepatannya ini atau durasinya ini biarkan aja di 0,5 second. Nah kalau sudah, kalian bisa klik centang dan nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah kayak gitu guys. Oke, kalau sudah, jangan lupa ditambahkan untuk transisi di antara foto yang pertama dan foto yang kedua. Nah di bagian sini untuk transisinya itu pilih yang kamera, kemudian kalian pilih yang tarik masuk guys. Nah kayak gitu. Nah nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah oke, kalau sudah jadi seperti ini, di sini kalian bisa tambahkan itu ya guys, tambahkan efek. Untuk efeknya itu kalian pilih yang efek dasar dan pilih efek yang kabur miring guys. Nah seperti ini. Untuk efek kabur miringnya itu kalian bisa perkecil dulu sampai mentok. Nah kalau sudah, kalian pilih objek dan pilih keterapkan semua. Nah kayak gini guys. Nah setelah itu kalian bisa atur dulu untuk efek yang kabur miringnya ini. Untuk kaburnya itu kalian bisa atur di 30 ya guys, atur ke 30. Untuk putarnya itu kalian atur di 50. Nah jadi kayak gini. Nah kalau sudah, kalian bisa klik centang dan setelah itu kalian tinggal salin aja untuk efeknya itu. Kemudian kalian bisa ini guys, kalian bisa paskan lagi di tanda bitnya itu sampai di bagian terakhir. Nah jadi kayak gini. Oke, jadi sampai di bagian sini dulu guys. Nah jadi kayak gitu. Oke, kalau sudah, jangan lupa ditambahkan juga untuk overlay dari stok video ya guys. Nah tadi pilih aja yang background putih, kita tambahkan, kita perbesar kayak gini. Kemudian di sini kalian bisa atur dulu untuk ukuran dari backgroundnya itu, atur aja di durasi 0,2 second. Kemudian pilih gabungkan, pilih overlay. Nah setelah itu kalian bisa klik centang, kemudian pilih animasi yang keluar dan pilih yang pudar keluar guys. Nah setelah itu untuk background putihnya itu kalian tinggal klik lagi, kemudian salin lagi dan dipaskan di tiap-tiap tanda bitnya itu guys. Nah jadi seperti ini. Nah oke, jadi kayak gini guys untuk hasilnya nanti. Nah kayak gitu. Oke, next di sini untuk di bagian foto yang berikutnya, untuk cara editnya itu sama ya guys, seperti di foto yang pertama. Cuman kalau yang di bagian foto yang ketiga itu dia melentingnya itu ke kiri ya guys, bukan ke kanan. Nah tadi saya jelaskan biar kalian itu tidak gagal paham. Nah tadi di sini saya jelaskan ulang ya guys. Untuk foto yang ketiga itu kalian bisa perbesar dulu untuk ukurannya kira-kira seperti ini ya guys. Nah setelah itu kalian bisa klik fotonya itu dan disalin dulu, kemudian kalian pilih overlay biar fotonya itu pindah ke bawah. Nah setelah itu kalian bisa paskan fotonya itu seperti ini dulu kayak tadi ya guys. Yang ini kita paskan ke tanda bit yang ini, kemudian di sini opasitasnya itu kita turunin dulu guys sampai 0. Oke, kalau sudah, kalian bisa klik centang, kemudian di sini kalian bisa pergi lagi ke bagian foto yang di atasnya itu ya guys. Untuk timelinenya itu kita perbesar dulu. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan keyframe di bagian awal kayak gini. Oke. Kemudian untuk di bagian tengah ini kalian tambahkan lagi keyframe. Kalau sudah, fotonya itu kalian bisa geser ke atas sampai mentok.
Kemudian kalian bisa geser fotonya itu ke kiri guys. Nah, jadi seperti ini. Dan setelah itu kalian bisa tambahkan lagi keyframe di antara keyframe yang tengah itu ya guys, di kiri dan di kanan sini. Dan kalau sudah, untuk keyframe yang tengah itu kalian bisa hapus dulu. Kemudian kalian bisa tambahkan lagi keyframe-nya, dan kalian bisa hapus lagi keyframe yang di kiri dan di kanan tadi guys. Dan setelah itu kalian tambahkan untuk grafik di antara keyframe yang tengah ini. Jadi di grafik yang di bagian kiri untuk keyframe yang tengah, kalian bisa pilih grafik yang keluar 1, kemudian di bagian kanan pilih yang masuk 3. Nah, jadi kayak gitu guys. Dan setelah itu tinggal kalian buat lagi di bagian selanjutnya. Jadi kalian bisa tambahkan lagi keyframe ya, kalian bisa tambahkan dulu keyframe-nya ini guys. Nah, jadi kita tambahkan dulu kayak gini sampai ke akhir foto. Kemudian tinggal kalian buat yang sama seperti yang saya jelaskan tadi guys. Nah, jadi kayak gitu aja untuk bikin jeduk-jeduk yang kayak lenting ke kiri dan ke kanan itu ya guys. Dan untuk videonya ini saya percepat aja guys. Oke guys, kalau sudah di sini kalian bisa lanjutkan lagi untuk di bagian foto yang kita salin tadi ya guys, di foto overlay-nya ini. Nah, jadi kita bisa pilih di opasitas dulu. Kita naikkan dulu opasitasnya jadi 30 ya guys. Nah, kalau sudah kalian bisa klik centang. Kemudian kita bisa tambahkan keyframe di bagian awal dan di bagian akhir foto, di bagian akhir foto yang di foto overlay-nya itu. Kemudian tambahkan aja keyframe. Kemudian fotonya itu kalian bisa perbesar sampai garis hijau dan kiri dan kanan itu menghilang seperti ini guys. Nah, setelah itu jangan lupa tambahkan animasi yang keluar, kemudian pilih yang pudar keluar. Nah, jadi nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah, oke, kalau sudah untuk transisinya itu jangan lupa ditambahkan transisi yang kamera, kemudian pilih yang tarik masuk lagi kayak gitu. Kalau sudah kalian bisa klik centang. Dan setelah itu untuk overlay putihnya itu kalian bisa salin aja dari foto sebelumnya atau foto yang kedua itu ya guys. Nah, jadi tinggal dipaskan lagi di bagian yang berikutnya atau di bagian foto yang ketiga. Nah, tadi kayak gitu guys. Kita tinggal salin aja seperti ini. Oke, kemudian untuk efeknya juga sama ya guys. Jadi tinggal disalin aja dari bagian foto yang di depan. Nah, jadi kita tinggal paskan lagi di foto yang ketiga tadi guys. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi kayak gitu ya guys. Nah, next di sini kita akan bikin di foto yang terakhir atau foto yang keempat. Jadi di sini harap kalian perhatikan lagi ya guys. Oke, jadi kalian bisa klik di foto yang keempat. Nah, yang ini kalian klik di bagian awal foto ya guys. Kalian klik, kemudian kalian bisa tambahkan keyframe. Dan kalau sudah, kalian bisa geser lagi fotonya itu sedikit ke tanda bit yang kedua guys. Nah, jadi yang ini kalian tambahkan lagi keyframe sambil fotonya itu kalian perbesar sedikit. Nah, jadi kayak gini untuk ukurannya. Kalian perhatikan ukuran garis di kiri dan kanan itu ya guys. Nah, jadi kayak gitu. Kalau sudah di sini kalian bisa miringin fotonya itu ke kanan di 4 derajat guys. Nah, jadi kita miringin di 4 derajat. Nah, jadi seperti ini. Dan setelah itu di sini kalian bisa tarik fotonya itu ke bawah. Nah, kayak gitu. Kemudian kalian bisa geser fotonya itu ke kanan sedikit. Nah, jadi kayak gitu guys. Dan setelah itu kalian bisa pergi ke bagian tanda bit yang ketiga di bagian sini. Kalian tambahkan keyframe. Dan kalau sudah, kalian bisa geser fotonya itu ke tengah ini, kembali ke tengah. Kemudian kalian bisa miringin fotonya itu ke kiri ya guys, di min 4 derajat. Kalian miringin fotonya itu ke kiri di min 4 derajat. Nah, kayak gini, min 4 derajat. Dan setelah itu kalian bisa geser fotonya itu ke kiri. Nah, kayak gitu guys. Dan setelah itu kalian bisa tarik fotonya itu ke bawah. Nah, kayak gitu. Kalau sudah, kalian bisa pergi ke tanda bit yang keempat di bagian sini. Kalian tambahkan keyframe. Kemudian kalian bisa kembalikan fotonya itu ke tengah. Balikan aja fotonya itu ke tengah. Dan setelah itu kalian bisa miringin fotonya itu ke kanan di di 4 derajat ya guys. Di 4 derajat. Kalian miringin fotonya ke kanan di 4 derajat seperti ini. Dan setelah itu kalian bisa zoom sedikit ke depan. Nah, kayak gitu ya guys, zoom sedikit aja ke depan. Dan setelah itu kalian bisa geser fotonya itu ke kanan. Nah, kayak gitu guys. Dan setelah itu kalian bisa tarik fotonya itu ke bawah. Oke, kalau sudah, kalian bisa pergi ke bagian akhir foto di bagian sini. Kalian tambahkan keyframe. Setelah itu kalian bisa kembalikan fotonya itu ke posisi asli atau posisi semula tadi guys. Nah, jadi kayak gini ya guys. Nah, nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Oke,
Dan setelah itu di sini kalian bisa tambahkan grafik ya guys di antara keyframe-keyframe-nya ini. Untuk grafiknya itu pilih aja yang keluar satu kayak gini. Buat aja yang keluar satu semua ya guys. Nah, jadi seperti itu. Dan setelah itu kalian tinggal salin aja efeknya itu dari foto yang ketiga. Tinggal dipaskan aja di bagian foto yang keempat itu guys. Oke, kalau sudah untuk overlaynya juga kalian bisa salin ya guys. Untuk overlay yang putih-putihnya itu, cahaya putihnya ini tinggal disalin juga. Nah, jadi kayak gini guys. Oke, tadi kita belum itu ya guys, kita belum buat untuk efek bayangannya tadi. Nah, jadi di bagian awal sini kalian tinggal tambahkan aja ya guys foto yang sama dengan foto yang di atas. Kalau sudah untuk fotonya itu durasinya itu kalian bisa perkecil dulu ya guys. Nah, jadi kalian perkecil durasinya dari tanda bit yang pertama sampai ke tanda bit yang kedua untuk di foto yang keempat itu guys. Dan setelah itu untuk fotonya itu kalian bisa perbesar sedikit untuk ukurannya itu kira-kira seperti ini. Sedikit aja ya guys. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke bagian opasitas. Untuk opasitasnya itu kalian bisa atur di 30. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah kalian bisa klik centang, kemudian kalian bisa tambahkan keyframe di bagian awal foto overlay, kemudian di bagian akhir, dan kalian bisa zoom fotonya itu sampai full seperti ini guys. Kalian bisa perhatikan garis hijau kiri dan kanan itu sampai hilang seperti ini. Nah, kalau sudah kalian bisa tambahkan animasi. Untuk animasinya itu pilih yang keluar dan pilih yang pudar keluar guys. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa kalian tambahkan untuk transisi ya guys di antara foto yang ketiga dan yang keempat. Untuk transisinya itu pakai aja yang kamera dan pilih yang tarik masuk kayak gitu. Kalau sudah kalian bisa klik centang. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan lagi untuk efeknya ini ya guys. Nah, jadi efeknya itu kalian bisa pilih dari efek yang pesta. Kalian pilih efek pesta, kemudian kalian bisa cari efek yang flash hitam atau yang kedap-kedip hitam ini guys. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah kalian bisa klik centang, kemudian di sini untuk efeknya itu kalian bisa buat seperti ini ya guys. Kalian lihat di tanda bit kedua untuk di foto yang keempat ini atau foto yang terakhir, kalian bisa geser efeknya itu ke depan seperti ini, agak lebih ke kiri dari tanda bit yang ini ya guys. Kalian perhatikan yang ini. Kemudian yang di bagian akhir untuk efeknya itu kalian bisa perkecil sampai di sini, agak lebih dari tanda bit yang ketiga ini guys. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah untuk efeknya itu kalian bisa atur dulu, kecepatan itu kalian bisa fullkan. Nah, kayak gitu. Setelah itu kalian bisa klik centang dan kalian pilih objek, pilih terapkan ke semua biar efeknya itu menyeluruh guys. Nah, setelah itu kalian bisa klik centang. Oke guys, dah untuk hasilnya itu akan jadi seperti ini. Kita coba play dari awal. Oke, jadi kayak gitu ya guys untuk hasilnya, dan langkah terakhir kalian bisa simpan hasilnya ini guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu tutorial dari saya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini guys. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar, atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke guys, see you next time. See you next video. Bang